Menyambut kembali datangnya bulan suci umat Islam bulan Ramadan, sejumlah kegiatan religius digelar di berbagai tempat di Indonesia. Di Klaten, Jawa Tengah, ratusan anak muda sengaja berkumpul untuk melaksanakan ngaji bersama di sebuah taman wisata. Kegiatan dengan tema Klaten Mengaji ini diikuti ratusan anak muda dari berbagai daerah, seperti Klaten, Solo, Jogja, hingga Pacitan. Kegiatan mengaji sengaja dilaksanakan di tempat wisata sekaligus untuk merubah paradigma bahwa beragama tidak hanya di tempat ibadah saja, melainkan juga bisa di tempat umum. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Masjid Syekh Zayed yang kini juga menjadi lokasi wisata religi akan menggelar sejumlah rangkaian kegiatan sepanjang Ramadan 1445 Hijriah. Selain akan membagikan takjil dan menu berbuka puasa sebanyak 10.000 paket setiap harinya, di Masjid Syekh Zayed juga akan menyelenggarakan festival Ramadan, berupa kegiatan ngabuburit dengan berbagai kajian Islami. Euforia menyambut Ramadan juga dirasakan di negara Paman Sam, Amerika Serikat. Ratusan umat Muslim berkumpul di Times Square, kota New York, untuk melaksanakan sholat tarawih bersama. Cuaca dingin yang menusuk tidak membuat umat Muslim yang hadir gentar berkumpul untuk menyambut dimulainya bulan suci Ramadan. Beberapa jemaah diantaranya mengibarkan bendera Palestina sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Gaza. Lantas, bagaimana umat Muslim memaknai Ramadan kali ini di tengah keprihatinan kondisi umat Islam di tanah Gaza, Palestina? Tim TV One mengabarkan. Wah, kalau ngelihat tuh ya, dari beberapa negara yang sudah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, bahkan hingga ke negara barat, alhamdulillah, ibadah, Masya Allah banget deh. Ini ibaratnya ini berjalan dengan serentak, dengan hikmat juga. Waduh. Walaupun tadi di New York lagi musim dingin. Ya kan? Tapi tidak menyurutkan jamaah untuk hadir di Times Square. Iya. Nah, kita juga hari ini juga bagaimana sih seharusnya memaknai bulan suci Ramadan selain juga kita menahan puasa, berpuasa, tapi menahan sabar, Wi. Nah, itu dia. Dan juga memperbanyak syukur. Iya, bersyukur gitu intinya kan. Nah, coba kita maknai dua hal ini bersama dengan Ustadz Taufikur Rahmat yang alhamdulillah sudah hadir di tengah kita di studio kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Puasa lancar? Harus dong. Jadi puasa, sahurnya wajib. Walaupun puasa tetap energi. Ini bukan nggak ada pantunnya. Orang Semanggi berangkat ke Perancis. Pokoknya apa lusa pagi tetap makin eksis. Terima kasih loh Ustadz. Ustadz, saya ingin langsung, ada juga nih warga negara Indonesia yang juga sudah menjadi narasumber TV One berkali-kali loh ini. Ada yang saat ini sedang berada di Mekah Mukarramah. Betul, ada Pak Ismail Nahdi ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat? TV One. Ismail. Selamat pagi Ustadz. Ya. Pagi, gimana puasanya Pak Ismail di sana? Iya, siap. Alhamdulillah, hari ini hari kedua kita insya Allah puasa karena cuaca cukup bagus ya, seperti di Jakarta nggak terlalu panas ya. Dan kemarin kan kita baru saja lewatin musim dingin ya. Alhamdulillah cuaca juga mendukung. Terus jam puasa juga oke aja, jam 5:15 kita azan subuh, jam 6:30 azan maghrib. Jadi cocok lah jamnya gitu. Durasi kita puasa nggak terlalu lama, nggak seperti di musim panas. Nggak terlalu panjang ya. Nah, hal-hal teknis lainnya kita tanyakan juga nanti ke Pak Ismail Nahdi. Saya ingin ke Ustadz Taufikur Rahman. Silakan. Ustadz, kita baru hari pertama. Ya. Semalam, alhamdulillah, masjid-masjid penuh masyarakat Muslim melaksanakan taraweh. Apa nih makna yang bisa kita ambil di awal Ramadan ini mungkin? Satu, kita melihat sekarang dengan kecanggihan teknologi, apa-apa mudah dilihat dan didapat. Jadi pemahaman tentang bagaimana Rasulullah menyambut Ramadan, jadi sudah betul-betul merata sehingga saudara-saudara kita banyak tahu, sehingga dimanapun antusias untuk mengejar paket ibadah kayak Nabi betul-betul maksimal bahkan optimal.
Kenapa? Karena satu, kita harus syukuri dari sejak bulan Rajab, karena berangkai Rajab, Sya'ban dan Ramadan sudah diberikan kan informasi jauh-jauh hari 3 bulan yang lalunya. Apa katanya? Ramadan syahru ummati. Jadi Ramadan ini bulan hadiah dari Allah untuk umatku. Yang tidak ada di bulan yang lain. Hanya ada di Ramadan, yang kalau kita syukuri makna Ramadan dengan maknanya mengistiqomahkan tarawih di malam harinya, mengistiqomahkan puasa di siang harinya, tadarus Qur'annya, berbaginya, garanti yang bukan Nabi lagi yang jamin, Al-Quran. Di Ramadan hanya ada di Ramadan khairun min alfi syahr. Satu malam yang nilainya itu kalau kita kedapatan ibadah bisa menyamai ibadah 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita ambil kalkulator berarti tidak kurang 83 tahun 4 bulan lamanya. Jadi cuman durasi detik, durasi menit, tapi nilai bonusnya sama seperti ibadah 1000 bulan. Jadi sayang kalau kita tidak memanfaatkan bulan sangat ini, amat rugi. Gitu. Dan ini saya lihat dengan sekarang yang tadi saya diawali kecanggihan teknologi, hampir rata-rata sudah pada tahu, sehingga untuk mendapatkan paket itu ya betul-betul menjaga dari awal Ramadan. Tapi sayangnya begini, kita bukannya suudzon begitu ya Ustadz ya, tapi kok masih ada aja kayaknya masyarakat yang kurang bersyukur. Padahal dia udah dipertemukan lagi nih dengan bulan yang penuh dengan rahmatnya Allah ini. Ya, ada satu hadis yang Nabi baca di saat jelang Ramadan, dan ini doa dari malaikat Jibril. Nah, ini buat pemirsa apa kabar Indonesia Pagi harus betul-betul memaknai dan meresapi hadis ini. Jadi sampai yang berdoa malaikat Jibril, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadakhalan naro fa'abadahullahu gul amin fakultu amin. Yang artinya, wahai kanjeng Nabi Muhammad, siapa saja umatmu yang Allah izinkan bisa bersuah, berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tadi kalau bahasa abang nggak open, cuek, nggak bersyukur, begitu aja puasa dia nggak puasa, tarawih nggak tarawih. Itu doa malaikat Jibril apa? Di saat dia lagi begitu, nggak menghormati sama sekali, Allah cabut ajalnya. Yang begitu pantas langsung masuk ke jurang api nerakanya. Semoga yang begitu ya Rasulullah Allah jauhkan untuk umatmu. Katakan Muhammad amin, Nabi pun amin. Saya melihat secara pribadi seukuran malaikat Jibril yang nggak punya nafsu, gergetan tuh gergetan sebel ngelihat orang yang Allah panjangin umur ketemu Ramadan tapi cuek aja nggak bersyukur ya. Tapi Pak Ustadz kadang begini, kita di bulan suci Ramadan kan kondisinya berbeda-beda, bahkan warga yang di Gaza Palestina ini benar-benar kesusahan begitu ya. Bahkan juga ada yang mungkin masyarakat Indonesia yang sulit mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Bagaimana ini untuk di tengah kondisi kehimpitan masih bisa bersyukur juga? Ya, ada hadis yang memang memotivasi buat kita semua. Man lam yahtamu bi amril muslimin falaysa minhum, kata Nabi. Siapa orang yang nggak perhatian dengan urusan saudaranya, maka dia bukan golonganku. Ya, Ustadz di sini dengan panggung-panggung ceramahnya, ya juga lewat penggalangan dana dimanapun, insya Allah selalu kita ikhtiarkan untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Gitu kan. Nah, baik itu secara finansial maupun sifatnya, dan kita berusaha betul dengan orang-orang di sini, apakah lewat Baznas RI gitu ya, atau mungkin memang kita kenal dengan orang-orang yang memang linknya langsung ke Palestina. Nah, itu juga bentuk cara kita, karena nggak mampu lewat tenaga ke sana, paling nggak kontribusi. Masih nggak mampu juga Bang, minimal buat saudara-saudara tercinta, tolong di saat subuh, ya syukur-syukur 5 waktunya, minimal subuhnya lah. Ya kita nggak usah memperdebatkan lagi ini bid'ah. Kenapa? Karena ini bicara kemanusiaan, kemanusiaan. Paling tidak yang sekecil-kecilnya kita bantu lewat ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Yuk teruskan, ya apa namanya, syiarkan dengan kunut nazilah.
Ya, saya secara pribadi dimanapun, baik di pesantren, di kampung tempat saya tinggal, itu di mana-mana sesuatu jadi imam, pasti saya iya, karena Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestina. Ya Allah, tolong berikan bantuan kepada saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Allahumma aizal Islam wal, itu doa-doa yang Nabi ajarkan untuk saudara-saudara kita, walaupun kita sadar itu yang terlemah. Gitu. Baik, Ustadz, saya ke Mekah dulu nih, Ustadz. Silakan. Saya ke Pak Ismail nih. Pak Ismail, suasana buka puasa di Masjidil Haram, lalu juga berlanjut dengan tarawihnya juga. Bisa nggak Anda mungkin sedikit kasih gambarannya ya kepada kita, agar kita juga berkesempatan nih di bulan suci Ramadan ini, amin gitu ya, Ti ya, juga bisa menunaikan ibadah di sana, Pak Ismail. Amin, amin. Iya. Suasana Ramadan di kota suci Mekah khususnya dan di Arab Saudi secara umum ini memang luar biasa ya, semarak sekali, masyarakat antusias, terutama juga ketika menjelang buka puasa ya, seperti juga kayak di Indonesia adanya model ngabuburit gitu kan. Nah, kemudian utamanya di Masjidil Haram juga umat yang berada di lokasi masjid mereka mengadakan buka bersama di situ, kemudian juga mereka beribadah sholat maghrib berjamaah, kemudian menanti sholat isya berjamaah, sholat tarawih, dan memang suasana ibadah benar-benar terasa di sana ya, apalagi banyak para orang-orang yang datang melaksanakan ibadah umroh, kemudian ada sholat malam juga. Jadi benar-benar memang suasana Ramadan di Mekah berbeda di tempat-tempat lain di belahan bumi yang lainnya, seperti itu. Pak Ismail, kabarnya ada pembatasan area begitu ya untuk mereka yang akan berbuka puasa di lingkungan Masjidil Haram. Iya, ada tempat-tempat yang memang ada yang dikhususkan untuk makanan-makanan yang agak berat, seperti makanan yang banyak seperti roti dan yang lainnya, itu bisa ada di luar atau di halaman masjid. Adapun secara umum tempat di Masjidil Haram mereka mengadakan buka puasa bersama, dan yang di dalamnya itu dalam lingkungan masjid tempat sholat atau ruang tawaf itu biasanya hanya diizinkan kurma dan air zam-zam saja agar tidak mengotori ruang ibadah, seperti itu. Baik Pak Ismail dan juga Pak Ustadz, nanti kita sambung lagi ya, tapi kita harus jeda dulu sejenak. Kita akan juga membahas mengenai makna juga hikmah Ramadan 1445 Hijriah saat lagi. Tetap bersama kami. Oke, sebelum ke Ustadz Taufik Rahman sedikit nih, Ti. Ini bicara pengalaman tarawih soalnya nih, Ti. Saya ingin ke Mekah lagi nih. Pak Ismail Nahdi, tarawih di Mekah itu kabarnya kan memang satu malam itu 1 juz begitu ya. Nah itu gimana rasanya gitu? Ya. Iya. Kalau di Mekah memang 1 juz 1 malam ya, setiap 1 malam, jadi sampai terakhir Ramadan itu 30 juz. Karena imamnya bacanya enak, tajwidnya enak, jadi kita benar-benar meresapi, sehingga 1 juz itu nggak berasa gitu, nggak berasa capek ya kan. Malah kita berasa kurang kadang-kadang kalau imamnya super enak gitu suaranya, alhamdulillah. Nah itu kalau ini sebetulnya bukan untuk apa-apa, mohon maaf ya, karena kan mungkin kan masyarakat di tanah air kan juga mungkin belum ada yang pernah melaksanakan tarawih di sana dan sebagainya. Kalau untuk durasi itu berapa lama? Berapa lama sih? Biasanya mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, mulai dari jam 8:30 sampai jam 10 ya, atau kadang sampai 10:30. Oh. Nggak begitu lama padahal ya? Begitu lama juga ya. Waktu Saudi Arabia. Oke. Iya. Waktu Saudi Arabia. Baik. Kalau untuk tarawih sendiri di tahun ini juga tidak ada perbedaan ya di sana ya? Iya, tidak ada perbedaan, sama aja dengan tahun kemarin. Oke, baik. Saya mau kembali lagi ke Pak Ustadz. Pak Ustadz berbicara mengenai tarawih. Ini kan juga kalau melaksanakan. Gue mau nanya nih, Ti. Belum. 1 juz 1 malam loh, Ti. Tapi tadi nggak begitu lama, Vi. Kalau memang pakai iman begitu ya, Pak Ustadz ya, kayaknya nikmat aja gitu kan. Tapi ya apa Mbak, ini kalau sudah bicara di Mekah, di Madinah, termasuk di Indonesia, berapapun yang dibaca, kalau sudah berdirinya pakai iman,
itu sejus 2 juz berasa kurang. Itu apalagi tadi yang Ustadz Ismail udah jelaskan, memang nih al-imam, domin, imam ini penanggung. Jadi nggak beda kita naik kendaraan. Kalau drivernya handal, ya enak, itu makmum pun nggak berasa lelah. Gitu. Jadi memang imam nih betul-betul yang harus redaksi atau kriteria imam bukan yang tua, tapi memang makanya sejak dari dulu Nabi menyebut a'lamuhum, yang lebih alim. Alim tuh yang lebih menguasai bacaan Qur'annya, ya apalagi memang suaranya juga memang Allah kasih kelebihan suaranya asik gitu dengan tajwidnya. Itu tambah lagi kita berdiri pakai iman yang tadi seperti Ustaz sampaikan, rasanya kurang. Rasanya kurang. Di Indonesia juga bisa begitu kok. Cuman memang kapasitas pengikut yang begitu rada kurang. Nah, ini sekali lagi nih Ustaz nih. Ini bukan suuzon lagi nih, ya kan? Tapi emang susah loh ya ngetes kesabaran di bulan Ramadan gitu. Baru kita angkat Allahu Akbar. Dia Bismillahirrahmanirrahim. Ini panjang nih, Nah itu ngetes kesabaran ini susah gitu. Gimana nih? Ada kiat-kiatnya nggak Ustaz? Jadi patut diingat ya, tarawih sendiri artinya sholat santai. Istirahat. Jadi tidak terburu-buru gitu kan. Nah dan yang namanya tadi disinggung sabar. Oh iya dong, karena yang namanya sabar itu kalau kita pinjam bahasa Nabi kebagi menjadi 3. Ada as-sabru alal musibah, sabar di saat Allah berikan musibah. Berarti yang nyata seperti saudara-saudara kita yang di Palestina. Nah kemudian ada lagi as-sabru alal maksiyah, sabar ketika maksiat di depan mata. Kita lagi puasa nih, gitu kan? Kita keluar. Kadang-kadang kan kalau sekarang masih terasa puasanya nih ya. Atau ntar seminggu kedua, gitu kan? 10 hari kedua, 10 hari ketiga, gitu kan? Kan bisa aja. Oh, mungkin kru nggak tahu kita belagak beluda. Itu maksiat gitu. Nah sabar yang ketiga tadi yang ditanyakan as-sabru alal ibadah, sabar dalam hal ibadah. Dan sholat itu salah satu cara mi'raj hamba kepada Allah. Mi'raj itu maksudnya berjumpa dengan Allah, sesuatu yang kita cintai, objeknya Allah. Di saat kita berjumpa, tidak beda kita dengan istri kita. Sudah saling take and give. I love you, you love me. You and me fabilaf bilaf. I belong to you, you belong to me. You and me fabilong bilong. Pasti di saat ketemu inginnya lama. Nah begitupun dengan sholat. Betul, iya sama lah ya. Iya. Nah makanya tolong untuk mereka nih di saat perintah buat sholatnya sama beriman, sholat juga puasa juga sama. Konsep Quran surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Tapi gimana caranya Pak Ustadz? Kadang-kadang kan kita suka tidak bisa mengontrol emosi dan kesabaran. Lagi macet-macetan pulang kantor mau buka puasa. Bertabrakan, emosi, ya kan? Klakson. Kemudian juga banyak hal-hal yang juga bagaimana nih kita harus bisa ngerem emosi kita, memupuk kesabaran kita di bulan suci. Berarti refleksi daripada puasanya belum kita dapatkan. Ini juga sejak 14 abad tahun yang lalu Nabi wanti-wanti, rubbas soim laisalahu min siyamhi ilal ju'i wal atos. Berapa banyak nanti engkau dapati umatku yang mereka berpuasa nggak kalah puasanya, tapi punten cuma dapat 2, lapar dan haus. Jadi janji Quran, tujuan puasa untuk menggapai, menggiring menjadi la'allakum tattaqun itu kosong. Tatakun gimana sih? Ya saya pinjam bahasa Imam Husairi yang di hatinya tak makin handap asor, tawadu. Qaf makin muncul di perbuatan akhlaknya qanaah, mensyukuri nikmat yang ada yang Allah berikan pada kita. Wow, waro, kalau udah waro nggak mungkin korupsi, nggak mungkin. Gitu. Karena jangankan yang haram, yang syubhat pun dia tinggalkan. Tuh, itu mestinya begitu. Jadi menyadari, oh berarti ini puasanya nggak bener nih, masih emosi. Betul, nggak beda sholat. Sholat kan tujuannya Al-Ankabut ayat 45, inna sholat tatanha anil fahsai wal munkar. Sungguh sholat yang benar bisa membawa yang sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi kok saat dia sholat, punten, itu baru sekedar tukang sholat. Bukan orang yang mendirikan sholat. Nah, ini mungkin terakhir nih Ustadz sebagai penutup, apa mungkin pesan ya kepada umat di luar sana begitu agar bulan Ramadan ini kita menjadi benar-benar
manusia atau umat yang bertakwa lah. Ya, jadi ikhwafillah yang sedang menyaksikan ini, ya modalnya buat kita 4I. 1, ilmu. Terus kita tingkatkan kualitas pemahaman kita. Bahwasanya kita ibadah ini, kenapa kamu sholat yang 2, 3, yang 8? Karena bukan karena si fulan, bukan katanya. Nah, kedua pakai iman. Ya kalau sudah iman, maka konsepnya nanti apapun perintah Allah, sami'na wa ata'na wa ulaikum. Nah, yang ketiga ikhlas. Tingkatkan nilai ikhlasnya. Kalau sudah ikhlas, lillah indah. Enggak lillah lelah. Nah, yang terakhir nih istiqomah. Bisa enggak Ramadan bukan hanya di Ramadan doang, 11 bulan Ramadan, di luar Ramadan kita jadikan seperti Ramadan. Oke. Baik, Ustaz. Amin, harapannya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Oke Pak Ismail, terakhir juga nih buat Anda nih Pak Ismail. Ya. Apa ya mungkin yang bisa disampaikan juga oleh kita yang ada di sana memaknai bulan suci Ramadan ini, apalagi berada di kota suci yang menjadi harapan juga seluruh umat di dunia begitu loh. Iya. Jadi menjadi harapan kita sebagai umat Islam ya di seluruh dunia tentunya adalah menjadikan momen Ramadan ini sebagai satu tempat kita untuk bertolak menghidupkan kembali solidaritas sesama Muslim ya, terutama kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebagaimana juga di Arab Saudi ya, kerajaan juga menyerukan untuk menghentikan peperangan dan memberikan bantuan juga kepada umat Islam di Palestina. Jadi kita tingkatkan Ramadan ini, kita tingkatkan solidaritas kita sama Muslim ya, terutama kepada saudara-saudara kita di Palestina seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Ismail. Selamat sahur Pak Ismail. Selamat sahur, lancar-lancar puasa di sana. Ya, terima kasih juga Pak Ustadz. Sama-sama. Terima kasih banyak. Hadir pada pagi hari ini, sehat selalu. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.